Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Puspita dengan NIM 2003702, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Nuri Novianti Afidah, SSMHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis pengaruh pemeringkatan prestasi terhadap motivasi belajar siswa. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemeringkatan dan apa itu motivasi belajar. Pemeringkatan atau perankingan adalah sebuah cara atau sistem mengurutkan posisi prestasi siswa berdasarkan capaian nilai yang tertera dalam rekapitulasi nilai akhir. Sistem ini dapat mengidentifikasikan prestasi peserta didik berdasarkan posisi keberapa dari seluruh siswa dalam suatu kelas. Jika peserta didik mendapatkan ranking teratas, maka hal itu dapat menunjukkan tingkat pemahaman siswa lebih tinggi terhadap pembelajaran yang diikutinya dibandingkan teman sekelasnya. Sedangkan, motivasi belajar adalah salah satu hal yang sangat penting dalam setiap pembelajaran, baik bagi pendidik dan peserta didik. Motivasi belajar pada peserta didik dapat memengaruhi prestasi belajar siswa, baik akademik dan non-akademik. Besarnya motivasi belajar siswa, maka semakin besar pula semangat untuk berusaha memahami suatu pembelajaran yang diterima. Penelitian tentang pengaruh pemeringkatan prestasi terhadap motivasi belajar siswa menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Karena kebanyakan orang menjadikan pemeringkatan prestasi sebagai salah satu tolak ukur tingkat kecerdasan dan ketercapaian pembelajaran siswa. Dalam penelitian ini, terdapat 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui sistem pemeringkatan peserta didik di sekolah. Kemudian, yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pemeringkatan prestasi pada siswa. Kemudian, yang ketiga, mengetahui pengaruh pemeringkatan prestasi terhadap motivasi belajar siswa. Di samping tujuan penulisan, dilakukan analisis ini diharapkan memiliki manfaat yang meliputi memberikan penjelasan mengenai sistem pemeringkatan prestasi peserta didik dan memperlihatkan dampak yang diakibatkan oleh sistem pemeringkatan prestasi terhadap motivasi belajar peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami subjek lebih mendalam. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 8 April 2021. Subjek penelitian ini adalah peserta didik SMK IT Al-Zikri sebanyak 15 orang yang dilakukan secara daring dengan pengisian angket Google Forms. Sekarang saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan. Pemeringkatan atau perankingan merupakan suatu sistem berupa kumpulan data yang disusun berdasarkan jumlah nilai yang tercantum dalam rapot. Terkadang, sistem ini adalah sistem yang tidak adil dan berbahaya bagi perkembangan konsep diri peserta didik. Karena yang menjadi patokan selalu rata-rata nilai peserta didik. Pemeringkatan ini menjadi salah satu acuan untuk menunjukkan tingkat prestasi peserta didik sesuai posisi pemeringkatan dari seluruh peserta didik di kelas. Peserta didik yang mendapatkan peringkat teratas maka sering dinilai sebagai individu yang mempunyai pemahaman terhadap pembelajaran yang diikutinya dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Penentuan ranking peserta didik diperlukan dalam rangka kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, seorang wali kelas berperan untuk menyampaikan informasi atau memberikan laporan urutan ranking prestasi kepada orang tua atau wali peserta didik mengenai capaian pembelajarannya. Kerap kali, urutan prestasi dipertanyakan oleh orang tua, bukan menanyakan perkembangan kegiatan belajar anaknya di sekolah. Peringkat atau ranking menjadi sorotan utama bagi orang tua ketika pembagian rapot dilaksanakan. Berdasarkan gambar ini, dapat diketahui dari 15 orang respondens menyatakan sebanyak 40% siswa menyetujui
adanya pemeringkatan prestasi di sekolahnya. Kemudian, sebanyak 34% siswa tidak menyetujui adanya pemeringkatan prestasi di sekolahnya. Dan 13% siswa mengikuti keputusan sekolah dan 13% siswa yang lainnya tidak memberikan tanggapan. Sistem pemeringkatan tersebut berdasarkan nilai akademis peserta didik yang diperoleh dari akumulasi nilai ulangan harian dan nilai ulangan semester. Siswa tidak setuju dengan adanya sistem pemeringkatan prestasi beralasan bahwa akan terjadinya kesenjangan sosial di antara siswa-siswa yang lainnya, karena sistem tersebut hanya berpatokan dari nilai akademis saja, tanpa dilihat dari kemampuan-kemampuan yang lainnya. Dampak pemeringkatan prestasi peserta didik. Dari 15 siswa memberikan jawaban bahwa mereka tidak mendapatkan penekanan dari orang tua atau keluarganya untuk mendapatkan peringkat teratas di kelasnya. Namun, terkadang mereka merasa dibanding-bandingkan oleh orang tuanya terhadap siswa lainnya yang mendapatkan peringkat teratas. Hal tersebut berdampak buruk terhadap mental sehingga merasa rendah diri dan terpuruk. Ketika peserta didik mendapatkan peringkat yang lebih rendah dari sebelumnya, maka mereka akan merasa kecewa, terutama berasal dari perkataan orang yang berada di sekitarnya. Nilai akademis yang dijadikan patokan pemeringkatan prestasi membuat siswa berusaha untuk senantiasa mendapatkan nilai yang tinggi. Hal tersebut membuat siswa berpikir bahwa belajar adalah hal yang percuma dibandingkan dengan mencontek yang akan menghasilkan nilai akhir yang lebih tinggi daripada mengerjakan dengan jujur. Seharusnya, nilai karakter dari peserta didik yang diutamakan seperti nilai keterampilan dan nilai sikap peserta didik. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membantu individu sehingga ia memahami, memerhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Gambar dari 15 orang responden terhadap perasaan mereka ketika peringkat mereka menurun. Sekitar 67% akan merasa sedih dan 13% akan merasakan perasaan mereka biasa saja dan sebanyak 20% tidak menanggapi. Banyak 67% responden yang merasa sedih ketika mereka mendapatkan peringkat yang menurun. Mereka cenderung akan mengurung diri di dalam rumah. Mereka akan merasa rendah diri karena mereka merasa kecewa terhadap dirinya sendiri, tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. Jika ada orang tua yang masih mementingkan peringkat prestasi anaknya, maka peserta didik akan merasa tertekan terhadap perilaku orang tuanya yang dapat menimbulkan beban mental peserta didik itu sendiri. Penekanan terhadap kemampuan akademik siswa oleh orang tuanya akan menjadi beban pikiran bagi siswa. Dampak negatif pemberian peringkat pada peserta didik dapat menciptakan label pada anak tersebut. Peserta didik yang masuk ke peringkat 10 besar digolongkan sebagai anak yang pintar. Sebaliknya, peserta didik yang mendapatkan peringkat yang rendah akan membuat anak merasa rendah diri. Tekanan dapat diterima oleh peserta didik yang mendapatkan peringkat tinggi maupun rendah. Peserta didik yang memiliki peringkat cenderung mempertahankan peringkatnya karena mereka takut posisinya diraih oleh peserta didik lainnya. Hal tersebut akan menimbulkan beban pikiran peserta didik yang membuat mereka terpuruk, sehingga seringkali ketika mereka akan menghadapi ulangan, mereka akan memaksakan diri untuk belajar sampai lupa waktu istirahat. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa 80% peserta didik merasa bahwa dengan adanya pemeringkatan di kelas dapat menyebabkan peningkatan motivasi belajar peserta didik. Peserta didik merasa terpacu untuk meningkatkan peringkat di kelasnya dengan cara rajin belajar. Motivasi merupakan hal yang memengaruhi kesuksesan dan kegiatan pembelajaran peserta didik. Tanpa motivasi, kegiatan pembelajaran sukar mencapai kesuksesan yang optimum. Motivasi belajar yang dimiliki peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik untuk mata pelajaran tertentu.
Pengenalan individu terhadap prestasi belajarnya itu sangat penting. Karena dengan mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai, maka siswa akan berusaha meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan demikian, peningkatan prestasi belajar dapat lebih optimal karena siswa tersebut merasa termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar yang telah diraih sebelumnya. Dari hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemeringkatan prestasi peserta didik dapat memberikan pengaruh yang baik dan juga pengaruh yang buruk. Pengaruh baiknya adalah menjadikan peserta didik termotivasi untuk senantiasa belajar untuk mendapatkan ranking tertinggi. Sedangkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh sistem pemeringkatan prestasi adalah membuat peserta didik merasa tertekan dan rendah diri apabila ia mendapatkan peringkat yang rendah. Pendidikan karakter tidak diutamakan dalam sistem pemeringkatan tersebut, sehingga peserta didik dengan berbagai cara berusaha untuk mendapatkan nilai yang tinggi dan bisa menjadi juara kelas. Dalam penelitian ini, banyak pengaruh yang dapat memicu timbulnya motivasi belajar peserta didik. Salah satunya adalah dengan sistem pemeringkatan kelas. Namun, pemeringkatan kelas tersebut hanya mengacu pada nilai akademis saja, tanpa mempertimbangkan nilai karakter pada siswa. Pendidikan karakter pada siswa sangat berpengaruh pada kemajuan moral peserta didik di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sistem pemeringkatan harus adanya kesinambungan antara nilai akademis dan karakter peserta didik. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga materi yang dibahas tidak terlalu cukup memberikan solusi terbaik. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut. Cukup sekian presentasi mengenai pengaruh pemeringkatan prestasi siswa terhadap motivasi belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak presentasi saya kali ini. Saya memiliki pantun. Jadi orang jangan iri. Iri itu adalah sifatnya setan. Saya tutup presentasi kali ini. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.